Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail dengan nomor registrasi 14016200083. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis teori berdasarkan 4 teori model PKN yang ditulis oleh Apip Cohen pada KIKD Pendidikan Kewarganegaraan. Teori pendidikan kewarganegaraan atau civic education yang dikemukakan oleh Apip Cohen kurang lebih ada 4 konsepsi. Teori ini diperuntukkan untuk mempermudah pendidik, akademisi, praktisi, dan peneliti untuk memahami secara kompleks. Keempat konsepsi yang ditekankan oleh Apip Cohen sebagai dasar tujuan pertama pendidikan yaitu yang pertama, liberal civic education. Di sini masyarakat atau siswa akan mengembangkan keterampilannya yang individualis untuk keperluan dalam mengambil bagian dari proses politik. Artinya, konsepsi ini pada pendidikan kewarganegaraan yaitu masyarakat yang sebagai makhluk otonom yang mana manusia bebas atau dapat menentukan sikap dirinya sendiri terhadap keadaan publik atau negaranya. Kemampuan individu untuk aktif di ruang publik dipandang sangat penting untuk tujuan pribadi tersebut. Dalam artian konsepsi liberal pendidikan kewarganegaraan akan menekankan alat intelektual dan praktis yang diperlukan untuk hidup di negara demokratis. Dengan demikian, masyarakat bisa menentukan sendiri tentang pilihan yang baik yang berkaitan dengan situasi sosial dan politiknya. Konsepsi ini yang menekankan pada kebebasan dalam menentukan sikap dirinya terhadap situasi sosial dan politiknya sangat berkaitan dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti pada pembelajaran PKN. Misalnya pada kompetensi dasar PKN di tingkat kelas 5 SD yaitu siswa memahami hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kompetensi ini terhadap konsepsi liberal civic education terletak yaitu siswa akan memahami tentang peran dan tanggung jawabnya dalam menentukan sikap pribadinya untuk menghargai hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan perilaku yang ia kehendaki. Yang kedua, ada keanekaragaman civic education, yaitu asumsi utama yang berdiri di dasar konsepsi ini. Pendidikan kewarganegaraan adalah arti penting dari konstruksi sosial pada kehidupan warga negara. Konsepsi ini menekankan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan bersosial dan bernegara, khususnya di Indonesia yang masyarakatnya sangat heterogen atau beragam. Konsepsi ini yang menekankan pada keberagaman juga terdapat dalam kompetensi dasar pembelajaran tingkat kelas 5 SD, yaitu mensyukuri keberagaman sosial budaya masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Artinya sebagai masyarakat atau siswa yang tinggal di negara Indonesia yang kaya akan keberagamannya dan pluralismenya, para masyarakat diharapkan harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Yang ketiga, kritis civic education. Peran pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan keadilan dan demokrasi dengan memberdayakan siswa dan menumbuhkan kecerdasan siswa. Sebagai contoh, berdasarkan konsepsi ini, kurikulum standar dipandang sebagai bagian dari struktur kekuasaan. Dengan demikian, harus terus dilakukan penelitian. Konsepsi keanekaragaman pendidikan kewarganegaraan adalah kesadaran untuk kekuatan masyarakat. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan individualis pribadi seperti berpikir kritis dalam rangka untuk memahami dan bereaksi terhadap realitas yang tidak adil dari masyarakat. Yang keempat, Republic Civic Education, yaitu konsepsi kewarganegaraan akan menekankan pada cara-cara untuk membangkitkan perasaan keanggotaannya dan afiliasi kepada masyarakat yang lebih besar, sehingga hal itu akan berkaitan pada unsur-unsur yang substantif. Konsepsi ini berkaitan dengan kompetensi inti pembelajaran pada tingkat kelas 5 SD yaitu siswa diharuskan menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun dan peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Hal tersebut harus dilakukan pada setiap masyarakat untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Sekian dari pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.